Saudara, tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini di awal bulan penginjilan ini kita akan melihat kaitan antara kenaikan Tuhan kita dengan misi, ya, ascension and mission. Sehingga saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dua bagian firman Tuhan. Bagian yang pertama seharusnya saudara sudah bisa menebak begitu ya, kalau kita berbicara mengenai kenaikan Tuhan dalam kaitannya dengan misi, yaitu berarti tidak akan terlepas dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, mari kita akan melihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Jika sudah menemukan, mari kita baca secara silih berganti. Saya terlebih dahulu. Ya, demikianlah firman Tuhan, Kisah pasal pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu bagian firman Tuhan lagi kita akan melihat dari Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya pasal yang ke-61, kita akan melihat dua ayat yang pertama. Ya, pasal yang 61, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, saya akan membacakan kedua ayat ini. Mari kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Suatu nubuat mengenai Mesias. Ya, di sini kita membaca apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Mari kita sekali lagi akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami sebenarnya akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biar pada kesempatan ini ya Tuhan, sekali lagi Tuhan boleh menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan, pakailah mulut bibirnya, kiranya berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belum lama kita baru saja merayakan ya Jumat Agung dan Paskah, dan tidak lama lagi kita akan merayakan hari kenaikan. Nah, kalau saya boleh mengatakan ada kontras yang besar ya antara bagaimana kita mempersiapkan hati di dalam merayakan Jumat Agung, di dalam merayakan Paskah, apalagi di dalam merayakan Natal, dengan bagaimana kita mempersiapkan hati di dalam kita merayakan hari kenaikan. Kalau saya boleh tahu, ada nggak di antara kita ya yang sungguh-sungguh mempersiapkan hati menyambut hari kenaikan? Gitu ya, saudara, kalau sampai ada, puji Tuhan ya, karena berarti saudara termasuk golongan yang langka. Gitu ya. Sementara kalau saya mempersiapkan hati merayakan Natal, ya itu umum. Ya, jemaat mempersiapkan hati merayakan Natal itu umum. Demikian juga Jumat Agung dan Paskah. Gereja berusaha sebisa mungkin ada minggu pra-Paskah gitu ya, untuk mempersiapkan jemaat jangan sampai ya tidak sungguh-sungguh menghayati Jumat Agung dan Paskah. Tetapi kalau kita melihat hari kenaikan, ini kontras sekali. Ya, apalagi ya hari kenaikan sekarang pastinya ya jatuhnya pada hari Kamis. Ya, sehingga saya khawatir kalau kita tidak hati-hati, wah saya rindu menyambut Pak. Menyambut apa? Long weekend gitu ya. Karena Kamis, Jumatnya cuti bersama, Sabtu libur. Haleluya gitu ya. Sekaligus kita liburan bersama-sama. Saudara, pada waktu kita melihat kenapa kok bisa kontras seperti ini. Di satu sisi sepertinya wajar ya. Kenapa kita menyambut Natal? Ya karena kita dapat. Ya, ada juru selamat turun menjadi manusia. Kenapa kita menyambut Jumat Agung? Karena kita dapat ya bagaimana Tuhan mati untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita kemudian merayakan Paskah? Karena kita dapat pengharapan kebangkitan dari antara orang mati. Bahkan kenapa kita merayakan Pentakosta ya? Karena kita dapat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sehingga hari kenaikan ya, sepertinya ini lain daripada yang lain. Dapat apa ini? Ya, Natal dapat juru selamat. Ya, Jumat Agung kita dapat penebusan, kebangkitan kita dapat pengharapan, Pentakosta kita dapat Roh Kudus. Hari kenaikan kita dapat apa? Ya, bukannya sepertinya kita nggak dapat apa-apa ya, bahkan sepertinya Tuhan meninggalkan kita.
Ya, sehingga tadi pagi saya sharing ya, ketika saya harus melanjutkan studi MTH di Amerika, dan saudara karena biaya yang sangat besar ya, saya tidak mungkin mengajak istri dan anak, dan pada waktu itu anak saya 5 tahun. Ya, berusia 5 tahun, dan saya masih ingat, istri saya juga masih ingat begitu ya, dia menolak untuk mengantarkan saya ke bandara loh. Gitu ya, dia pura-pura masih nggak bisa bangun. Saya tahu dia bangun gitu ya, karena itu pagi-pagi saya harus ke bandara. Dan betul ya, saya sudah sense, wah ini marah ini gitu ya. Ya jengkel ini, kenapa kok nggak diajak. Dan saya bilang sama istri saya, coba diajak ngomong. Ya puji Tuhan ya, tapi perlu waktu sekian lama ya. Perlu waktu at least sekian minggu untuk kemudian bisa bicara melalui Skype ya. Bisa mulai kemudian dia oke kembali. Ya karena ditinggal. Ya, sehingga saudara sampai hari ini kita juga bisa melihat ya bagaimana fakta bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Dan sampai sekarang kok nggak datang-datang, itu menjadi suatu bahan ejekan. Dari sejak 1 Petrus kita membaca, ada orang abad pertama sudah mengejek, mana Tuhanmu? Kok nggak kembali-kembali? Ya sekarang juga sama ya, saudara kalau pernah tahu Dan Brown, ya pengarang daripada The Da Vinci Code, di dalam bukunya yang lain, Angels and Demons gitu ya, dia juga mengejek. Gimana ya umat Tuhan ini ya, 2000 tahun kok nggak sadar-sadar? Ya maksudnya adalah kok nggak pinter-pinter? Gitu ya, sudah nggak niat kembali Tuhanmu itu. Ya sehingga saudara saya percaya hari ini kita perlu merenungkan ya 2 berkat besar. Ya, sehingga kita perlu tahu sama-sama, bukan cuma Natal kita harus rayakan, ya bukan cuma Jumat Agung dan Paskah, bahkan bukan hanya Pentakosta, melalui kenaikan Yesus ke surga ya. Sebetulnya ada 2 berkat besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita, khususnya ya, kita orang Kristen non-Yahudi. Ya, kita orang Kristen yang bukan keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub, harusnya kita mensyukuri hari kenaikan, karena melaluinya ada 2 berkat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sebelum kita melihat berkat itu, saya merasa perlu ya, karena hari ini ya saya percaya kita yang percaya kepada Kristus ya seringkali kurang menantikan kedatangan kedua. Amin. Siapa terakhir, kapan saudara terakhir kali berdoa, Yesus segeralah datang? Boleh angkat tangan yang baru kemarin berdoa, Yesus segera datang. Yang akan menikah pernah mau berdoa seperti itu gitu ya. Ya saudara, sehingga hari ini ya saya khawatir ya, kita tidak terlalu menantikan kedatangan kedua. Begitu ya, kenapa ya? Atau jangan-jangan tanpa sadar ya, kita nggak lagi berharap, karena 2000 tahun. Ya pergi kok lama sekali ya, 2000 tahun tidak kembali-kembali. Nah saudara, untuk itu ya saya perlu sedikit menjelaskan ya, kita perlu sadar ya mengenai natur penggenapan di dalam Alkitab. Natur penggenapan nubuat di dalam Alkitab. Sehingga tadi pagi saya mengatakan, saudara, nubuat itu merupakan gambaran 2 dimensi dari realita 3 dimensi. Sehingga sama seperti kalau saudara melihat foto, ya ada rumah, ada gunung, ada matahari. Ya saudara, di foto itu antara rumah dengan gunung dengan matahari jaraknya berapa jauh? Ya tidak ada. Gitu ya, itu namanya 2 dimensi. Tetapi saudara, di dalam realita sesungguhnya antara rumah dengan gunung dengan matahari jaraknya ya jauh sekali. Nangkep ya? Itu maksudnya nubuat adalah gambaran 2 dimensi dari realita 3 dimensi. Ya sehingga pada waktu saudara melihat nubuat Yesaya yang tadi kita bacakan, Mesias ketika datang, ya, apa yang akan dia nyatakan? Dia akan menyatakan tahun rahmat Tuhan. Dia akan menyatakan hari penghakiman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca nubuat Yesaya, persis seperti lihat foto. Dan itu berarti langsung. Ya, Mesias ketika datang, dia akan menyatakan tahun rahmat Tuhan dan hari penghakiman Tuhan. Sama seperti saudara lihat foto, ya di tempat yang sama ada sungai, di tempat yang sama ada gunung, di tempat yang sama ada matahari. Tetapi di dalam realitanya kita melihat Yesus ketika datang pertama kali, dia menyatakan tahun rahmat Tuhan. Ketika dia datang kedua kali, dia akan secara final ya menyatakan penghakiman Tuhan. Dan ternyata antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua, jaraknya bisa panjang sekali. Tetapi saudara, kalau kita menempatkan diri pada posisi orang Yahudi, kita melihat mereka tahu ya seperti itulah natur nubuat. Sehingga kalau saya boleh bertanya, apakah sampai hari ini semua nubuat Yesaya tergenapi di dalam diri orang Yahudi? Ya tidak. Tapi kenapa hari ini orang Yahudi ya masih mengamini Yesaya itu adalah nabi Tuhan? Ya, perjanjian lama adalah firman Tuhan, meskipun tentunya mereka tidak akan menerima perjanjian baru ya. Karena mereka melihat apa yang Yesaya nubuatkan sudah
ada yang terjadi. Betulan mereka dibuang ke Babel, betulan mereka kembali kemudian dari pembuangan. Sehingga saudara lihat, ini selalu aspek nubuat ya. Ada aspek already, ada aspek not yet. Ada aspek sudah dan belum. Ada penggenapan dekat, ada penggenapan yang jauh. Sehingga pada waktu orang Yahudi mengalami sendiri apa yang dikatakan oleh Yesaya itu benar, betul-betul Tuhan bisa membuang umatnya. Ya, mereka tidak bisa bayangkan sebelumnya. Ya, sehingga nabi-nabi itu tidak ada yang diperlakukan dengan baik. Ya, karena orang Israel mengatakan, mana bisa yang kamu katakan, mana bisa Tuhan membuang umatnya. Terjadi. Dan bukan cuma itu. Ya, apa yang dikatakan oleh para nabi, setelah Tuhan membuang umatnya, Tuhan akan mengembalikan. Terjadi juga. Sehingga saudara lihat ya, orang Yahudi bukan tipe orang yang pokoknya. Ya, sehingga pada waktu mereka melihat ya, apa yang dikatakan oleh Yesaya ini sebagian sudah terjadi. Itu kenapa mereka menantikan yang belum. Begitu ya, karena jikalau apa yang Yesaya katakan bukan berasal dari Tuhan, ya tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau apa yang saya katakan itu terjadi, berarti apa yang saya katakan itu dari Tuhan, sehingga yang belum kita harus nantikan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu namanya already and not yet. Ada penggenapan dekat, ada penggenapan jauh. Tahun rahmat Tuhan dulu, baru kemudian hari penghakiman. Dan saudara, sejauh mana kita menyadari pada waktu Yesus menubuatkan mengenai hari penghakiman. Itu ada di Markus pasal 13, ya Matius pasalnya yang ke-24 dan 25, begitu ya. Sejauh mana saudara kita menyadari nubuat Yesus mengenai hari penghakiman, ternyata itu pun mempunyai aspek already and not yet. Ya saudara, kenapa hari ini kita kurang menantikan Yesus? Karena kita hanya berpikir, ya ketika Yesus bernubuat mengenai kejatuhan, dia hanya menubuatkan apa yang belum. Kedatangan yang kedua. Padahal ya saudara, kalau saudara memperhatikan Markus 13, Matius 24, Lukas pasal yang ke-22. Ketika Yesus menubuatkan akhir zaman, dia selalu menggandengkannya dengan peristiwa apa? Ya, Yesus selalu menggandengkan nubuat akhir zaman dengan peristiwa apa? Dengan peristiwa kejatuhan Yerusalem. Saudara bisa baca sendiri. Di dalam Markus 13, ya Yesus mengaitkan kejatuhan Yerusalem. Bait suci yang kamu lihat itu ya, yang kamu sekarang begitu takjub, akan tiba waktunya. Tidak satu batu pun kemudian berdiri di atas batu yang lain. Wah, para murid kemudian syok. Ya, para murid kemudian bertanya, Tuhan, apakah artinya? Kapankah itu akan terjadi? Dan kapankah itu tiba pada kesudahannya? Dua pertanyaan. Ya, kapankah itu terjadi? Yang kamu bilang mengenai Yerusalem itu kapan terjadi? Dan kapankah itu kesudahannya? Kapankah itu akhir dari dunia? Dalam pertanyaan ini ya, ada dua hal. Dan Yesus menjawabnya menjadi satu. Sehingga saudara, saya secara khusus menyadari hal ini ya. Pada waktu saya diminta untuk mengajar S3, ya untuk mata kuliah S3, saya mengajar mengenai New Testament Eschatology. Ya, dan salah satunya kita membahas begitu ya secara dekat mengenai nubuat Yesus mengenai akhir zaman. Tahu semua kan ya, Yesus bernubuat mengenai akhir zaman. Saudara, saya betulan kaget ya. Ya, kenapa kaget? Pada waktu melihat peristiwa-peristiwa sejarah menjelang kejatuhan Yerusalem pada tahun 70, benar-benar sangat mirip dengan apa yang khususnya Markus tuliskan. Ya, sehingga saudara kalau mau nanti bisa membaca Injil Markus pasal 13. Di sana saudara menemukan beberapa nubuat yang sangat terkenal kan. Ada gempa bumi, ada kelaparan. Jangan kamu guncang ketika kamu mendengar mengenai deru perang. Dan saudara ketika melihat ya Markus 13 dari kacamata sejarah pada waktu itu, saudara saya kaget loh. Betulan ya, sebelum tahun 70 semua yang Markus katakan itu terjadi. Mulai kelaparan, ya, mulai peperangan, mulai gempa bumi, sampai kemudian ketika engkau melihat pembinasa keji. Nah, saudara tahu ayat itu kan? Tapi kan kita seringkali pada waktu mendengar kata pembinasa keji, yang kita pikirkan kan antikristus ya. Tidak salah, itu penggenapan jauhnya. Tetapi pada tahun 66, ketika pertama kali kemudian orang Yahudi itu memberontak melawan Roma, saudara, mereka sempat menang.
Ya ini yang luar biasa nih. Mereka sempat menang dan kemudian ya orang Zilot yang memimpin pemberontakan itu menggantikan imam besar yang sah secara sewenang-wenang, menempatkan imam besar pilihan mereka sendiri. Dan pada waktu itu ya, orang-orang Yahudi Kristen yang mengingat nubuat Tuhan Yesus, mereka tahu inilah pembinasa keji. Sehingga sebelum kemudian Titus masuk ke Yerusalem dan akhirnya Roma yang menang ya. Akhirnya Yerusalem itu jatuh, betul-betul bait suci ini harafiah ya. Tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Ya, sehingga kalau bagi orang Yahudi ya, membandingkan kejatuhan Yerusalem tahun 70 dengan kejatuhan bait suci pada zaman Salomo, yang kedua ini jauh lebih parah sampai menjadi seperti satu kalimat-kalimat puisi gitu. Betapa besarnya, betapa dahsyatnya kejatuhan yang kedua. Ya, sehingga Titus akhirnya berhasil menjatuhkan Yerusalem. Nah, orang Yahudi Kristen ya, yang mengingat nubuat Yesus mengatakan akan ada pembinasa keji. Ketika mereka melihat imam besar yang ditaruh oleh orang Zilot, mereka sadar inilah pembinasa keji. Sehingga sejarah mencatat ketika Yerusalem jatuh, orang Kristen Yahudi puji Tuhan aman. Mereka sempat lari ke Pela. Ya, Eusebius mencatat orang Kristen Yahudi lari ke Pela sehingga pada waktu Yerusalem jatuh mereka tidak tertimpa. Kan Yesus mengatakan apa ya? Ketika engkau melihat pembinasa keji, yang di atas segera turun. Ya, yang di ladang tidak usah balik. Ya, segera pergi. Nah, saudara, itu tergenapi pada tahun 70. Dan perhatikan, Yesus mati dan bangkit tahun berapa? Yesus mati dan bangkit tahun berapa? 30 atau 33. Gitu ya, dari 30 ke 70, 40 tahun. 40 tahun itu artinya apa? Itu artinya angkatan ini. Ya, Yesus mengatakan apa? Semua ini tidak akan berlalu ya, atau semuanya akan terjadi pada angkatan ini. Dari Yesus mati dan bangkit ke Yerusalem itu satu angkatan. Ya, sehingga kalau kemudian orang-orang Kristen mula-mula ya, meskipun Yesusnya kok nggak datang-datang, kenapa mereka tetap tidak meninggalkan iman? Ya karena mereka menyadari nubuat. Ya, mereka menyadari aspek already and not yet. Mereka menyadari dengan jatuhnya Yerusalem. Berarti ya, bukan hanya tahun rahmat ini sudah datang. Bahkan sebetulnya juga hari penghakiman itu sudah datang. Meskipun not yet-nya ini masih ada. Ya, sehingga saudara hati-hati ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak lagi waspada. Karena 2000 tahun nggak datang, jangan-jangan nggak niat ini. Amin ya. Ya masa mau datang kok 2000 tahun nggak datang. Nah saudara, kita perlu belajar mengerti ya. Ternyata ya memang sampai hari ini penghakiman belum sepenuhnya datang. Tapi fakta loh, Yerusalem hari ini bait sucinya sudah tidak ada. Dan fakta ya, hari ini sekarang Yudea namanya apa? Palestina. Ya, ada pernah memikirkan nggak? Kenapa dulu namanya Yudea, kok sekarang namanya Palestina? Ternyata ya, itu terjadi pada tahun 135. Pada waktu orang Yahudi kembali memberontak lagi, kalah lagi. Sejak saat itu ya, orang Yahudi diusir. Baru 1948, Inggris memberikan lokasi yang sekarang diperebutkan itu, yang sampai sekarang masih perang itu Israel baru menempati lagi 1948 loh, dari 135. Dan pada waktu mereka memberontak lagi, mereka kalah, mereka diusir, dan Roma sebagai hukuman, sebagai hinaan, mengganti nama Yudea menjadi Palestina. Untuk apa? Mengingatkan orang Israel pada Filistin. Ya, sehingga saudara mungkin selama ini tahu Filistin, tahu Palestina. Hari ini saudara tahu ini terkait. Ya, Filistin, Palestine, Palestina, begitu ya. Itu terkait sebagai cara Roma untuk mempermalukan Israel. Ya, sehingga saudara already and not yet. Ya, lihat ya. Jadi nubuat itu seperti foto yang terkait. Kalau ada gunungnya berarti ada mataharinya. Ya, kalau ada tahun rahmatnya berarti ada hari penghakimannya. Kalau ada kejatuhan Yerusalem berarti tinggal tunggu waktu sebetulnya untuk finalnya kedatangan yang kedua. Dan tadi pagi saya mengatakan, saudara, kita perlu awas. Ya, khususnya kita yang tinggal di zaman setelah COVID. Ya, tadi saya bilang ya, sebelum COVID berbicara mengenai kedatangan kedua seperti kalau difilmkan tuh film science fiction. Ya, saya masih ingat pada waktu saya SMA ya, guru saya mengatakan nanti kamu akan dipasangi chip. Ya, 666. Ya, barcode. Saya masih ingat.
Gitu ya, 666 barcode, nanti satelit akan menyorot Tuhan Yesus ketika datang. Wah, itu seperti kalau hari ini film ya, itu sci-fi. Begitu ya, film yang future sekali. Hari ini ya enggak. Ya, saudara nggak sadar ya, saudara sekarang sudah terkonek semua. Hari ini kalau Yesus datang ya, nggak perlu satelit, tinggal live streaming. Gitu ya. Ya, orang tinggal mengarahkan HP-nya ke arah Tuhan Yesus. Saudara, hari ini akan yang di belahan dunia yang lain. Andai kata Yesus sedang di Amerika ya, saudara dalam waktu beberapa menit sudah langsung buka HP, karena saudara buka HP berapa menit sekali? Gitu ya. Langsung ada beritanya di situ waktu scrolling gitu ya. Hari ini ya, cerita Wahyu itu lebih mirip thriller. Betul ya? 666. Ya, barang siapa tidak mengandung bilangan itu, angka bilangan itu, tidak bisa berjual beli. Kalau dulu kan gimana caranya ya? Antikristus datang, terus saya tidak bisa berjual beli. Hari ini gampang loh. Kan hari ini ya saudara semua kan jual beli lewat HP ya. Ya, ada aplikasi. Saudara untuk bisa jual beli, saudara perlu untuk login. Sebelum login, saudara mesti sign in. Sebelum sign in, saudara mesti sign up. Ya, dan sebelum sign up ada syarat dan ketentuan. Bayangkan ya, kalau nanti betul-betul antikristus berkuasa, saudara mau sign up, syarat ketentuannya adalah saya mengaku Yesus bukan Tuhan. Saudara sign up enggak? Ya, tapi kalau saudara nggak sign up, nggak bisa upload tuh, nggak bisa selfie. Begitu ya, nggak bisa jual beli. Saudara upload nggak? Mulai agak gemeter. Gitu ya. Sehingga saudara, satu peristiwa COVID ya, itu sudah bisa membuat kitab Wahyu yang sebelumnya seperti sci-fi, sekarang kalau difilmkan tuh thriller itu. Gitu ya, sehingga bisa jadi nanti ya, kalau sekarang kan dark web ya, itu yang main di sana kan pedagang-pedagang senjata gelap. Jangan-jangan nanti orang Kristen itu. Ya, karena saudara sudah nggak bisa lagi berkecimpung di website yang ada. Ya, saya tidak mengatakan Yesus datang besok ya. Tapi saudara terlalu berani kalau saudara beranggapan bahwa saya kemungkinan mati dulu sebelum Yesus datang. Karena satu peristiwa ya sudah bisa mendekatkan. Ya, kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi saudara harus menyadari waspada itu sesuatu hal yang harus, karena already-nya sudah. Ya, already-nya itu sudah terjadi. Ya, bukan cuma tahun rahmat sudah diberitakan, tapi bahkan hari penghakiman pada waktu kejatuhan Yerusalem itu adalah penggenapan dekatnya. Tinggal bukan satu langkah ya, tinggal setengah langkah ya untuk kemudian penggenapan secara keseluruhan. Nah, saudara, di tengah-tengah inilah, ya di antara inilah kita melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga, yang berarti tahun rahmat jalan dulu. Ya, hari penghakiman sudah diberikan already-nya, tapi not yet-nya belum. Kenapa? Karena selama masa ini tahun rahmat harus diberitakan. Dan tadi saya mengatakan saudara, dua berkat utama kenaikan Yesus ke surga, khususnya bagi kita orang Kristen non-Yahudi. Yang pertama jelas ya, karena dengan Yesus naik ke surga dan bukannya langsung sekalian ya tahun rahmat plus hari penghakiman. Saudara pernah membayangkan apa yang terjadi kalau Yesus sekaligus ya tahun rahmat dan hari penghakiman kemudian sama-sama terjadi? Ya, saudara pernah nggak pada waktu membaca kisah para rasul tadi ya, para murid bertanya, ya Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan pekerjaanmu gitu ya, memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara pernah pengen nggak Yesus mengatakan, oke, siap, gitu ya? Saudara pilih yang mana ya? Kalau bisa milih ya, Yesus ngomong, oke, siap, segera. Atau seperti yang kita baca ya, tidak perlu tahu, tapi kamu akan menerima kuasa, menjadi saksiku, begitu ya, di Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Saudara kalau bisa pilih yang mana? Pilih tahun rahmat dan hari penghakiman langsung atau dijarai seperti sekarang? Dijarai. Kenapa? Sederhana ya. Karena kalau sampai pada waktu itu Yesus langsung, apa yang terjadi? Saudara tidak akan ketemu orang Tionghoa di surga, plus juga orang Batak tidak ada, gitu ya. Orang Ambon tidak ada, orang Minahasa tidak ada. Yang ada adalah ya orang Yahudi. Amin ya. Ya, saudara akan ketemu Abraham, saudara akan melihat Ishak, saudara akan melihat Yakub, Daud, Samuel, Yesaya. Ada orang Tionghoanya enggak? Ya enggak ada lah. Ya Injilnya belum nyampe kok. Ya, sehingga saudara, itu kenapa tadi saya mengatakan agak ironi ya, kalau hari ini kita tidak merasa perlu merayakan hari kenaikan.
Ya khususnya ya, kecuali nggak tahu adakah di antara saudara yang keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub, boleh angkat tangan? Ya siapa tahu ada ya. Yang pasti saya bukan sih gitu ya. Saya pernah dapat buku silsilah, saya lihat nggak ada sih Abraham, Ishak dan Yakub nama silsilah saya. Saudara, harusnya kita bersyukur lebih. Gitu ya. Sehingga kadang-kadang ironi gitu ya. Apa yang menjadi rencana Tuhan yang baik, kita justru menjadi alasan mempertanyakan. Tuhan tidak niat datang ya. Gitu ya. Kalau niat masa 2000 tahun kok nggak datang-datang. Ya justru supaya Injil boleh diberitakan. Dan boleh diberitakan itu hingga menjangkau berbagai suku. Sehingga saya tidak akan bosan-bosan mengatakan saya bersyukur sekali GRII ini bukan GRIT. Gitu ya, tahu ya apa bedanya GRII dan GRIITT ya. Kita bukan Gereja Reform Injili Tionghoa, meskipun Pak Tong Tionghoa, saya juga. Dan banyak juga hamba Tuhan GRII yang Tionghoa gitu ya. Enggak ya, kita GRII. Dan saya percaya itu lebih kembali kepada perjanjian baru. Ya bukan lagi Yahudi, non-Yahudi gitu ya. Tidak. Ya di dalam Kristen, di dalam Kristus, tidak lagi kemudian ini Aceh, ini Batak, ini Tionghoa, ini itu Sunda. Tidak. Di dalam Kristus adalah yang membedakan ya di dalam Kristus atau di luar Kristus. Dan saudara harus tahu ya, itu adalah keunikan dari perjanjian baru yang kita orang non-Yahudi harus sadari. Sehingga beda ya, ketika orang Yahudi dan orang non-Yahudi mendengarkan kata Yesus Juru Selamat dunia. Yesus itu Mesias dan dia adalah juru selamat dunia. Orang Yahudi, orang non-Yahudi mendengarkan kalimat yang sama, herannya beda. Gitu ya. Kalau saudara mendengar Yesus juru selamat dunia, yang membuat saudara heran itu apa? Yang saudara bersyukur itu apa? Yang saudara terharu itu apa? Yang kita terharu adalah Yesus kok mau jadi juru selamat. Betul ya? Ya, sehingga saya yakin dan percaya saudara lebih dari sekali kan berdoa, terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menyelamatkan saya. Ya terima kasih ya Tuhan, jangan-jangan ya baru waktu kita merayakan Jumat Agung ya, kembali kita bersyukur Tuhan kok mau mati bagi saya. Saya itu siapa? Saya itu siapa? Orang Tionghoa atau orang berdosa? Yang mana ya? Ya seringkali kan kita bersyukur ya Tuhan kok mau mati untuk orang berdosa. Ayo jujur ya, siapa yang pernah heran Tuhan kok mau mati bagi saudara yang bukan cuma berdosa, Tionghoa lagi, ada nggak? Ya saya pernah bersyukur ya, saya ini orang Tionghoa ya, kok bisa percaya Yesus Tuhannya orang Yahudi, ada nggak? Ya atau saudara ada nggak yang Batak ya, yang Minang, pernah nggak bersyukur saudara selamat padahal saudara orang Batak loh. Ya, sehingga lihat ya, pada waktu kita mendengar kalimat Yesus juru selamat dunia, kita herannya di juru selamatnya, dunianya tidak. Ya karena bagi kita ya, jikalau Yesus bukan juru selamat dunia, emangnya dia juru selamat mana lagi? Betul ya? Ya sehingga yang mengherankan, dia kok mau menjadi juru selamat. Tapi begitu Yesus mau menjadi juru selamat, ya wajar lah juru selamat dunia. Emangnya juru selamat mana? Nah saudara, yang kita anggap wajar ya, orang Yahudi persis terbalik. Bagi orang Yahudi ya, kalau Yesus itu Mesias, dia menjadi juru selamat, ya wajar lah. Mesias kalau tidak mau menyelamatkan, lalu datang untuk apa? Nangkep ya? Betul ya? Orang Yahudi menanti-nantikan juru selamat. Sehingga bagi mereka, kalau Mesias itu datang, kemudian dia menyelamatkan, ya memang itu ya. Sama seperti saya pengkhotbah, saya diundang ke tempat ini, ya saya berkhotbah. Ya saudara akan aneh ya, heran ya, Pak Hendri kesini untuk berkhotbah. Lah emangnya kalau enggak apa gitu ya. Ya sehingga bagi orang Yahudi ya, mereka tidak heran Yesus juru selamat. Kalau Yesus Mesias, dia juru selamat. Yang orang Yahudi sangat sulit untuk menerima juru selamat dunia. Karena kalau saudara tanya kepada orang Yahudi ya, kamu kok aneh? Percaya juru selamat, kok enggak percaya juru selamat dunia? Lah emangnya Mesias juru selamatnya siapa? Orang Yahudi jawab apa? Ya saya. Begitu ya. Ya kami. Bukan kamu. Ya karena Yesus juru selamat yang menubuatkan siapa? Yesaya. Yesaya nabinya siapa? Ya Israel. Yesaya menubuatkan Mesias itu akan lahir dari keturunannya Daud. Daud itu rajanya siapa? Ya Israel. Ya Mesias itu akan menjadi keturunannya Abraham. Abraham itu nenek moyangnya siapa? Ya nenek moyangnya Israel.
Sehingga lihat ya, bagi orang Israel yang sangat sulit, termasuk sebetulnya juga bagi para murid. Ya, sehingga Petrus kalau tidak mendapatkan mimpi yang dari Tuhan, dia akan kesulitan sekali untuk mau ke rumahnya itu Cornelius itu. Harus didapat mimpi gitu ya. Baru kemudian ke rumah Cornelius, itu pun kalimat pembukaannya sangat friendly sekali ya. Engkau tahu bahwa orang Yahudi tidak boleh masuk ke tempat orang non-Yahudi. Waduh gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Sehingga bagi orang Yahudi ya, sampai sekarang. Ya, sehingga saya pernah dengar ya, orang Yahudi mengatakan, kami tidak berharap kepada Amerika. Sekarang ini. Ya Indonesia mungkin lebih berharap kepada Amerika daripada orang Yahudi itu. Ya, orang Yahudi mengatakan kami tidak berharap kepada Amerika. Mereka mengatakan kami berharap kepada Tuhan dan siapa yang tahu? Kalau Tuhannya kan bisa menebak ya. Ketika orang Yahudi ditanya, dia mengatakan kami tidak mengharapkan Amerika, tidak mengharapkan itu Uni Eropa. Kami mengharapkan Tuhan dan apa? Sesama orang Yahudi. Sampai sekarang itu. Ya, orang Yahudi itu mempunyai perasaan kebangsaan itu ya, luar biasa ya. Satu-satunya bangsa 1900 tahun tidak punya tanah air dan masih jadi bangsa loh. Itu tidak ada yang kedua loh. Betul ya? Tidak ada yang kedua itu. Ya, sehingga sampai sekarang ya, bagi orang Yahudi dunia bisa dibagi dua. Mereka dan kita. Ya, umat pilihan Tuhan dan orang kafir. Kita termasuk orang kafir. Sehingga saudara, kita tidak boleh terbiasa. Bukan cuma tidak boleh terbiasa Yesus mati bagi kita orang berdosa ya. Kita juga tidak boleh terbiasa Yesus mati bagi kita orang berdosa yang bukan Yahudi. Ya, sehingga saudara, ironi tadi saya mengatakan ya, kalau saya orang Kristen Tionghoa dan tidak bersyukur Yesus naik dulu. Ya, karena jikalau Yesus tidak naik dulu, dia sekaligus ya hari penghakiman dan tahun anugerah itu berjalan bersama-sama. Ya sudah, surga hanya untuk satu suku bangsa plus minoritas sekali seperti Rahab. Gitu ya. Ya itu minoritas pakai sekali itu. Tapi hari ini kita melihat di gereja, ya, dan nanti di dalam kerajaan surga ya, kekristenan, orang percaya berasal dari beragam-ragam suku bangsa. Itu karena Yesus naik ke surga dan dia tidak langsung ya memulihkan kerajaan Israel, sehingga tahun rahmat Tuhan bisa diberitakan ke berbagai suku, diberitakan kepada berbagai bangsa. Itu dapat. Ya, sehingga jangan pikir cuma Natal saudara dapat, Jumat Agung dapat, saya hari kenaikan ditinggal. Tidak. Hari kenaikan berarti orang non-Yahudi pun dapat berbagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Masa itu tidak layak untuk dirayakan? Ya, masa itu tidak layak untuk dinantikan? Masa justru kita merasa curiga kepada Tuhan? Jangan. Ya, sehingga ini berkat pertama, amin ya, sungguhan berkat kan. Begitu ya. Dan saya harap yang kedua ini pun saudara juga bisa mengamini sungguhan berkat. Karena yang kedua mungkin lebih sulit untuk diamini. Ya, kalau yang pertama harusnya jelas kan. Ya, kenapa mesti bersyukur Yesus naik ke surga? Karena engkau dapat apa? Ya, keselamatan termasuk untuk orang non-Yahudi. Haleluya. Yang kedua, begitu ya. Saudara dapat apa dengan Yesus naik ke surga? Tadi saya mengatakan apa ya? Kita bersyukur hari penghakiman sudah hari tahun rahmat diberitakan dulu. Dan yang kedua di sini kita melihat berkat besar kedua yang mungkin kita sulit untuk mengamini adalah pada waktu Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada kita. Ada amin? Ya, ada haleluya? Kok tadi haleluyanya kok mulai menurun lagi gitu ya. Ya, sehingga saudara, memang ini sulit ya. Karena kita terbiasa tanggung jawab itu maksud Bapak siapa di sini ya? Puji Tuhan. Tahun ini NRITC kok Cikarang lagi. Kalau boleh setiap tahun ada? Gitu ya. Waduh ya. Iya Pak, satu sisi tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu sisi lainnya, nama lainnya Pak. Itu namanya pekerjaan. Ya, dan saudara, hari ini ya, kita tidak terbiasa mengidentifikasikan pekerjaan dengan berkat. Amin. Ya, kita terbiasa mengidentifikasikan pekerjaan dengan beban. Padahal di dalam Alkitab ya, berkat Tuhan yang besar itu ternyata bukan kata benda. Di dalam Alkitab ya, berkat Tuhan yang besar itu kata kerja. Sehingga coba ya, di luar Tuhan Yesus ya, menurut saudara ya, di dalam seluruh Alkitab, siapa yang paling diberkati?
dalam seluruh Alkitab. Jangan masukkan Tuhan Yesus. Ya, mulai Kejadian sampai Wahyu ya. Menurut siapa ya? Orang yang sedemikian diberkati oleh Tuhan di dalam seluruh Alkitab. Siapa? Musa. Musa dapat berkatnya dalam bentuk apa? Kata kerja atau kata benda? Kerja. Iya kan? Ya, sehingga siapa yang mau diberkati seperti Musa? Wah, sudah mulai gak mikir. Ya, oke, Musa ya. Siapa lagi yang diberkati lebih dari Musa? Siapa? Abraham. Abraham itu ketika diberkati dapat kata benda atau kata kerja? Hah? Kamu akan retired rich, retired young, gitu ya? Atau tinggalkanlah. Ya, baru kemarin ya di masterclass Berita Farland ya. Awal disuruh pergi, terakhir disuruh mempersembahkan anak, gitu ya. Itu dua-dua kata benda atau kata kerja. Nah, sekarang siapa lagi yang diberkati lebih daripada Musa, lebih daripada Abraham? Hah? Ayub. Enggak sih, kalau Ayub diberkati ya. Cuman rasanya kalau disuruh voting Abraham sama Musa masih lebih menang ini. Ayo, siapa yang lebih diberkati dari Abraham, dari Musa? Hah? Yusuf. Enggak lah, saudara, kalau mesti milih hari ini, kalau suruh pilih keren mana Abraham atau Yusuf, Abraham tetap di atas gitu ya. Salomo, oh ya, kalau Salomo sama Daud aja, saudara pilih Daud. Begitu ya, nah, perhatikan Daud itu kata apa? Kerja. Betul ya? Ya, belum apa-apa suruh melawan Goliat. Ya, itu kata kerja. Ya, oke, tapi ya kalau Salomo sih di bawahnya Daud ya. Siapa yang lebih besar bahkan dari Abraham, dari Musa, dari Daud? Hah? Siapa? Yakub, ya di bawahnya lagi gitu ya. Siapa? Ya, meskipun kalau saya kasih clue berikutnya, saudara akan langsung tahu sih. Ya, kenapa saya mengatakan yang berikut ini ya lebih besar dari Abraham, lebih diberkati ya daripada Abraham, at least dalam satu pengertian ya. Karena yang ngomong langsung itu malaikat loh. Langsung tahu kan? Siapa? Hai engkau yang dikaruniai. Ya, Tuhan menyertai engkau, Maria. Begitu ya, Maria itu. Ya, hai engkau yang dikaruniai. Saya tidak mengatakan Abraham itu tidak diberkati ya. Ya, saudara, kalau mau argue Abraham sepertinya lebih diberkati daripada Maria, yang pasti orang Katolik tidak setuju itu. Gitu ya. Ya, sehingga Tuhan sendiri, malaikat mengatakan kepada Maria ya, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau. Siapa yang pernah memperhatikan ya, ketika Maria mendengar kata itu, reaksinya dia bagaimana? Kalau ada malaikat bilang sama saudara ya, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau. Saudara reaksinya gimana? Haleluya, gitu kan? Amin. Ya, ketika malaikat datang kepada Maria, siapa pernah memperhatikan Maria reaksinya bagaimana? Ketika mendengar malaikat mengatakan loh, ya sampai jadi doa loh sekarang ya. Begitu ya. Ya, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saya sangat suka itu. Ya, sehingga orang reform ya, kita tidak berdoa kepada Maria ya. Tapi bagi saya Maria itu teladan yang sangat luar biasa ya. Khususnya untuk orang reform, kecintaan akan firman Tuhan. Ya, karena ketika Maria mendengarkan perkataan malaikat itu, dia bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Ya, sementara kalau kita hari ini ya, kalau malaikat bilangnya, hai engkau yang diberkati, haleluya, begitu ya. Maria tidak. Dia bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Dan kemudian malaikat seperti mengerti isi hati Maria. Malaikat memberitahu berkatnya. Ada yang tahu berkat apa yang malaikat berikan kepada Maria? Ya, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan, dan engkau akan menamai dia Yesus. Itu sekali lagi ya, kata benda atau kata kerja. Yang mana? Kerja. Dan itu 3 pekerjaan yang paling sulit, dan bahkan yang paling berisiko mengorbankan nyawa, bahkan meskipun sampai sekarang kedokteran itu sudah demikian maju. Mengandung, melahirkan, membesarkan. Ya, ini 3 kata kerja yang sulit. Yang orang tua pasti amin, gitu ya. Ya, meskipun mungkin yang anak-anak belum amin. Sehingga saudara lihat ya, di dalam Alkitab kita melihat berkat yang Tuhan berikan itu berupa kata kerja. Demikian juga sejauh mana kita menyadari pada waktu tadi saya mengatakan Yesus ketika dia naik ke surga, dia memberikan tanggung jawab, itu bersyukur. Ya, khususnya kalau saudara tidak memisahkan antara hari kenaikan dengan hari Jumat Agung dan Paskah.
Karena pekerjaan apa yang dia berikan kepada kita? Ya, pekerjaan apa yang dia percayakan kepada kita? Bukan pekerjaan yang mudah. Tidak. Ya, sama seperti Maria ya. Siapa dia sehingga dia boleh mengandung Allah yang menjadi manusia? Demikian juga siapa kita boleh meneruskan pekerjaan yang Kristus genapkan dengan mencurahkan darahnya. Ya, sehingga saudara tidak akan bisa merasa terhormat ya sampai saudara menyadari antara kenaikan dengan kebangkitan dan kematian ini sama. Yesus, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan pekerjaan, kalau saya boleh mengatakan bahasa Jawa, ecek-ecek ya, pekerjaan figuran. Tidak. Ini pekerjaan yang untuknya dia mati. Ya, ini pekerjaan yang untuknya Yesus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dia bangkit, kemudian dipercayakan kepada saudara, beritakan ini kepada segala bangsa. Kalau saya boleh memakai bahasa manusia ya, ini betul-betul suatu keputusan yang nekat. Ya, ini keputusan yang sungguh-sungguh secara manusia tidak masuk akal. Betul ya? Tadi pagi saya memberikan contoh ya, andai kata kita menemukan ya, ternyata Rembrandt atau mungkin Da Vinci ya, ada satu lukisan. Ya betul, ini lukisan Da Vinci gitu ya. Tapi kemudian sempat hilang dan ternyata ini lukisan Da Vinci yang dilukis di akhir hidupnya, sehingga ada sebagian belum selesai. Kelihatan ini. Ya, sehingga kenapa selama ini kok belum tahu, karena ternyata sebagian itu belum selesai. Tapi setelah ahli meneliti ya, mereka mengatakan betul ini lukisan Da Vinci yang belum selesai. Permisi tanya ya, lukisan itu lebih mahal mana? Ya, ketika belum selesai atau ketika setelah saya selesaikan? Ya, kira-kira saudara beli yang mana ya? Gitu ya. Ya sungguh mati ya, meskipun tidak ada orang suka beli yang setengah jadi. Better jangan diselesaikan deh. Kenapa ya? Ini lukisan Da Vinci. Ya belum selesai, ini lukisan Da Vinci. Saya selesaikan. Jadi nilainya berapa gitu ya? Jadi tidak ada nilainya gitu loh. Saudara, apakah saya membuat perbandingan yang tidak cocok? Atau saudara melihat ini cocok sekali? Ya, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu pekerjaan yang ya dia genapkan dengan darahnya. Ya, dengan mati di atas kayu salib. Sekarang ada apa ya? Tuhan tidak menyelesaikannya sendiri. Kemudian dia mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Itu kepercayaan yang kata besar tidak cukup untuk menggambarkan. Yaitu saya mengatakan ini nekat. Gitu ya. Ya kecuali bagi Yesus mati itu gampang. Dia teriak di atas kayu salib cuman pura-pura, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di Taman Getsemani itu cuman sandiwara. Sebetulnya dia tidak merasa apa-apa, biar kelihatan sungguh-sungguh mengeluarkan peluh berupa darah gitu ya. Tapi kita kan percaya tidak seperti itu. Yesus yang turun menjadi manusia kan betul-betul dia mengosongkan diri. Ya tanpa berhenti menjadi Allah. Dia tidak pernah memakai kuasa kealahannya untuk mempermudah misinya. Ya sehingga di Taman Getsemani itu asli. Ya ketika dia pikul salib, dia jatuh. Ya sungguh-sungguh dia tidak kuat. Biar bukan untuk drama. Di atas kayu salib dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Itu betul. Dan bagaimana ya? Setelah menyelesaikan semuanya itu, kamu ya kamu yang sebarkan kepada orang-orang yang lain. Dan dia naik ke surga. Dan yang bagi saya sangat luar biasa ya. Tuhan tuh kalau mempercayakan niat ya, dan sedikit-sedikit cawe-cawe loh. Amin. Ya 2000 tahun Yesus balik berapa kali ya? Waduh, ini Cikarang nanti diserahin RITC, nggak bisa bagaimana? Utus malaikat. Apakah begitu? Tidak. Gitu ya. Yesus begitu naik, faktanya ya sampai sekarang belum turun. Fakta loh itu. Ada yang mau membantah? Gitu ya. Faktanya ya sampai sekarang belum turun, dan ya heran di atas segala heran, jalan. Begitu ya, jalan. Yesus tidak salah membuat perhitungan termasuk mengenai hal ini. Yang saya percaya kita yang di GRI ya, harusnya lebih bisa heran. Ya bukan cuma Tuhan yang sudah menyelesaikan misinya dengan mati dan bukan sandiwara, begitu ya. Harus begitu susah di atas kayu salib, begitu susah di Taman Getsemani. Kok bisa ya? Ya, kok bisa ya menyerahkannya kepada para muridnya, dan kok bisa ya kemudian tidak cawe-cawe sama sekali, dan kok bisa jalan.
Ya harusnya kita yang di GRI ya lebih bisa menyadari bobot daripada apa yang baru saya katakan. Karena hari ini tadi KU1 saya mengatakan semua hamba Tuhan, ya semua DK, BPH, penatua, majelis, GRII gitu ya, termasuk jemaat, ada satu pertanyaan yang sangat penting kan, dan mungkin juga membuat kita khawatir kan berkenan dengan GRII kan. Apa pertanyaannya? Hah? Wah, saudara nggak ada yang khawatir dengan GRI ya gitu ya. Apa yang membuat seringkali kita khawatir akan GRI? Penerus Pak Tong itu siapa? Dan saudara, ini saya sampai heran. Ini ya beliau orang besar sekali sih. Gitu ya, saudara, saya sampai sekarang nggak habis pikir ya. Orang nggak belajar arsitek bisa desain Kemayoran dan nggak roboh itu gimana caranya ya? Gitu ya, bisa desain ruangan sekedap itu aula simfonia ya. Wah, itu saudara, ya sampai saudara kalau saudara pernah lihat apa begitu saudara dia menggambar begitu ya, menunjukkan kepada kita detailnya. Dan saudara nggak terpikir loh, ini orang nggak sekolah loh. Ya, beneran harafiah nggak pernah sekolah, itu juga fakta gitu ya. Kok bisa ya? Ya sehingga mungkin satu-satunya sih di seluruh Indonesia ya yang menjadi pertanyaan penggantinya siapa? Ya beliau. Ya sampai tadi pagi saya cerita waktu saya KKR regional, ini tempatnya 8 jam dari Pontianak. Gitu ya. Dan dari 8 jam dari Pontianak itu saya mesti masuk 1 jam lagi pakai sepeda motor karena nggak mungkin pakai mobil gitu ya. Ketemu sama pembina di satu sekolah SMP yang lokasinya adalah 8 jam dari Pontianak naik mobil, 1 jam naik sepeda motor. Dan pertanyaan dia kepada saya adalah penggantinya Pak Tong itu siapa gitu ya. Wah, saya agak takjub sini gitu ya. Tidak salah gitu ya, jauh-jauh ke sini ya. Yang didiskusikan bukan Paus tapi penggantinya Pak Tong gitu ya. Nah, ini luar biasa itu. Ya tapi permisi tanya, menurut saudara ya lebih susah mana? Karena ini wajar ya. Pak Tong itu di sini, kita di sini. Gitu ya. Sehingga siapa bisa menggantikan beliau? Tapi kalau saya boleh tanya, antara Pak Tong dengan kita, dengan Tuhan Yesus ke Petrus, jauhan mana? Ya. Lebih susah mana ya? Cari penggantinya Pak Tong itu cari penggantinya Tuhan Yesus menurut saudara? Hah? Lebih susah mana? Tadi pagi saya melihat ada yang ngomong lebih susah cari penggantinya Pak Tong. Waduh. Untung saya Maha Pengampun gitu ya. Ya saya sama Pak Tong memang tidak bisa dibandingkan. Tapi dibandingkan Petrus dengan Tuhan Yesus, rasanya saya lebih dekat deh, betul deh gitu ya. Ya tapi saudara lihat ya, heran ya. Jadi apa enggak? Jalan atau tidak? Saudara, fakta. Ini kekristenan bukan pokoknya loh ya. Faktanya adalah ini 2000 tahun sudah berlalu. Dan 2000 tahun ini Injil sampai ke orang Batak, sampai ke orang Tionghoa, sampai ke orang Minang, sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta, sampai ke Cikarang. Tanpa Yesus turun untuk yang kedua kalinya loh. Dan sekali lagi ya, ini merupakan fakta. Dan kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul ya, ini satu kitab yang saya sangat suka. Ya karena saudara lihat perbedaan antara PL dan PB dalam Kisah Para Rasul paling jelas. Di PL ya, Tuhan memakai orang-orang besar. Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Yusuf, begitu ya, Daud dan seterusnya, Yesaya. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan tetap memakai orang besar. Ada Petrus, ada Paulus, ada Barnabas, tetapi ya Tuhan memakai orang, anak-anak Tuhan yang bahkan kita tidak tahu namanya dan dipakai bukan mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil, tidak loh, dipakai untuk benar-benar mengerjakan pekerjaan yang besar. Ya, sehingga saya baru menyadari hal ini ya, waktu saya kuliah S2, saya sempat mengambil satu mata kuliah misi. Dan saya, saudara tahu ya, waktu itu salah satu mata kuliah yang saya paling suka itu sejarah misi. Dosen saya begitu bagus ya. Satu mata kuliah, satu kali pertemuan bisa menjelaskan sejarah misi mulai awal sampai abad 21. Satu kali pertemuan. Wah, saya takjub sekali. Dan dari dia saya baru tahu ya, ternyata misionaris. Kira-kira menurut saudara ya, misionaris selain Matius pasal 28. Ya, dan juga Kisah Para Rasul tadi yang saya baru baca, ya Kisah Para Rasul 1, ternyata ada satu ayat favorit. Siapa yang tahu? Ya, selain pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, ya kemudian juga kamu akan menerima kuasa, ya menjadi saksiku. Saya baru tahu ternyata misionaris ada satu bagian lagi dari Kisah Para Rasul yang mereka itu take it to the heart, benar-benar simpan di dalam hati. Ayat apa? Ya saudara, saya percaya saudara kemungkinan besar tahu ayat ini ya. Tapi jangan-jangan tidak ada di antara kita yang menganggap itu sebagai ayat emas. Boleh lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ya, Kisah Para Rasul pasal ke-10. Ya, ayatnya yang ke-13.
20 dan 21. 19 sampai 21. Ya, perhatikan ya kisah pasal 11 bukan 10 ya. Ya, kisah pasal 11 19 sampai 21 saya akan membacakan bagi setiap kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Saudara tahu semua peristiwa ini ya. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ingat yang tadi saya katakan? Tidak gampang ya orang Yahudi memberitakan Injil kepada non-Yahudi, itu tidak gampang. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia, orang Yahudi ini ya, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya, berbalik kepada Tuhan, dan berdirilah gereja Antioquia, di mana pertama kali kita disebut sebagai Kristen. Itu di Antioquia. Dan kalau boleh tahu sebelumnya, ada nggak di antara saudara yang kisah 11, 20, 21-nya di Stabilo? Ada? Gitu ya, siapa dulu yang waktu ayat hafalan, pernah ingat ayat hafalannya diambil dari kisah 11, 20, 21? Nggak ada ya. Bagi kita ini bukan ayat emas ya, perak juga enggak, perunggu masih kemungkinan bahkan juga enggak gitu ya. Tapi ini ayat yang sangat-sangat berkesan, dan saya baru tahu waktu ikut mata kuliah misi ya, menariknya ya. Bukan pada waktu ikut mata kuliah eksegesis PB itu. Karena bagi orang misionaris ya, ini adalah kali pertama ya, penginjilan yang terencana, misi yang terencana bagi orang non-Yahudi. Ya, meskipun kau sudah memperhatikan di pasal ke-10 ada Petrus ya, dan Cornelius, dan kemudian pasal yang berikutnya Paulus mulai muncul gitu ya. Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius non-Yahudi. Paulus adalah rasul bagi orang non-Yahudi. Tapi menarik ya, ya Petrus itu tidak akan ke rumah Cornelius kalau nggak diberi mimpi. Ya, kalau nggak diharus-haruskan, kalau nggak mendapat penglihatan. Dan menariknya, Paulus itu setelah kisah pasal 11. Ya, berarti penginjilan pertama yang tersistematis. Ya, karena ketika mereka menginjili orang non-Yahudi, mereka tidak memberitakan Mesias. Ya, karena orang non-Yahudi tidak ngerti Daud, Mesias keturunan Daud itu siapa? Mereka memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Ini adalah kontekstualisasi pertama di dalam sejarah gereja. Itu dalam kisah pasal 10 kisah pasal 11 ayat 20 dan 21. Mereka memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, ini kontekstualisasi pertama di dalam sejarah misi. Siapa yang melakukan? Tidak tahu. Ya, siapa orang-orang? Namanya siapa orang-orang ini? Tidak tahu. Yang kita tahu adalah setelah Antioquia berdiri, Barnabas diutus. Barnabas kemudian mengajak Paulus. Dan kemudian di Antioquia kita disebut Kristen. Dan kemudian dari Antioquia Barnabas dan Paulus memulai penginjilan yang dikenal sebagai penginjilan pertama, penginjilan misi Paulus pertama di dalam kisah para rasul. Dan kekristenan berkembang sampai hari ini. Tapi siapa yang pertama kali secara tersistematis tanpa perlu malaikat, ya tanpa perlu penglihatan, begitu ya, tanpa perlu hal-hal yang ajaib, memberitakan Injil kepada non-Yahudi? Ya, you do not know nama mereka itu siapa. Saudara tidak tahu nama mereka siapa. Sehingga dari 3 gereja terpenting di kekristenan mula-mula ya, gereja Yerusalem, gereja Antioquia, gereja Roma. Ya, ini 3 gereja terpenting ya di dalam sejarah Kristen mula-mula. Gereja Yerusalem ya kembali kepada para rasul. Gereja Antioquia kita tidak tahu namanya. Gereja Roma kita juga tidak tahu siapa nama pendirinya loh. Tadi bagi saya cerita ya, Roma hari ini kita hampir bisa yakin gereja itu bukan cuma ada di Roma. Kita tahu di Roma mereka ada di daerah namanya Trastevere gitu ya, dan itu merupakan daerah kumuh. Seorang bernama Peter Lampe ya, disertasinya itu mau cari tahu ya orang Kristen di Roma itu persisnya di daerah mana ini. Tangerang atau Bekasi atau Jakarta. Kalau Jakarta di mana ya? Selatan atau utara, Pondok Indah atau mungkin di Grogol atau di mana gitu ya. Menarik ya. Jadi untuk disertasinya dia mau tahu kekristenan di Roma itu lokasinya di mana, dan disertasinya ini sudah dibukukan dan diterima secara umum di Trastevere.
Salah satu saja, dia ada 5 bukti ya. Salah satu aja lah di daerah situ, di waktu sekitar itu banyak ditemukan makam dengan nama-nama Kristen. Ya, sehingga hari ini kalau saudara pergi ke sebuah makam bisa ketahuan ya, kalau namanya nama-nama Tionghoa semua, ini kuburan Tionghoa. Kalau namanya misalnya Petrus gitu ya, Andreas, Marta gitu ya, Monica, oh ini Kristen ini Kristen ini. Ya, sehingga ketika dia akan penyelidikan ya di daerah Trastevere itu, kuburan-kuburannya nama-nama Yahudi, nama-nama Kristen. Sehingga sangat mungkin ya kekristenan mula-mula ya di situ. Ya, dan dari situ ya, kemudian ya hari ini siapa nggak tahu gereja Katolik sudah lihat konklave? Ya, lihatnya sebelum atau sesudah Paus meninggal? Ya. Setelah kalau lihat konklave ya, wah segalanya itu begitu bagus ya, begitu elegan, ya kan? Mau masukkan nama voting aja ditaruh di piringan emas, pluk, dimasukkan ke dalam guci emas gitu. Wah, semuanya begitu elegan. Dimulai dari apa? Dimulai dari ya tadi tempat kumuh. Ya, jemaat-jemaat yang beribadah di rumah-rumah. Jangan bayangkan ada gedung seperti ini ya. Ya enggak ada. Gitu ya. Ya di rumah-rumah orang. Ya, dan kemudian dari sana kekristenan itu berkembang, dan sekali lagi itu fakta. Di dalam perjanjian baru ada Petrus. Di dalam perjanjian baru ada Paulus. Ada tokoh-tokoh sejarah. Ada Augustinus. Ada Calvin. Ada Luther. Ada Pak Tong. Tapi saudara, ini juga fakta ya. Di dalam sejarah perjanjian baru banyak. Bukan cuma ada. Banyak. Ya, orang-orang yang tidak dikenal, yang Tuhan pakai bukan hanya untuk mengerjakan hal-hal yang kecil saja, yang Tuhan pakai bahkan mendirikan jemaat Antioquia dan bahkan jemaat Roma, dan saya percaya juga yang Tuhan pimpin juga untuk boleh GRI Cikarang ini ada, dan ada hingga pada hari ini. Sehingga saudara, saya tidak tahu apakah ini kebetulan gitu ya, di sini bulan penginjilan, bulan misinya adalah bulan Mei. Ya, yang berarti kita akan menyongsong hari kenaikan. Ya, saudara, ini adalah satu keputusan yang sangat baik sekali. Ya, meletakkan bulan misi itu di bulan Mei. Ya, karena saudara, biar kita boleh menyambut hari kenaikan Tuhan dengan 2 hal ya. Yang pertama, kita harus bersyukur karena tahun rahmat itu duluan, tidak langsung hari penghakiman. Dan kita juga bersyukur bagaimana karena Yesus naik dulu. Tahun rahmat itu sekarang. Sekarang bukan hanya untuk orang non-Yahudi, tapi juga bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi sejauh mana kita boleh lebih dewasa. Ya, bukan cuma tahu beres. Ya, tapi bagaimana kita boleh dewasa. Saya pernah mengatakan di sini, anak-anak itu tahu beres. Orang dewasa tahu membereskan. Anak-anak itu senantiasa mendefinisikan berkat dengan kata benda. Orang dewasa juga bersyukur ketika boleh mereka tahu mereka mendapatkan kepercayaan. Bagi mereka itu suatu kehormatan. Dan biarlah hari ini kita boleh melihat bersama-sama ya, Tuhan sungguh-sungguh memberikan kehormatan bagi kita. Karena apa yang dipercayakan kepada kita adalah apa yang Dia sendiri untuknya mati di atas kayu salib. Dan betul-betul setelah Dia mempercayakan kepada kita, tidak sedikit-sedikit Dia turun-turun ke bawah untuk membantu kita. Dan kita bersyukur ya, bagaimana seperti Tuhan bisa memakai orang-orang yang kita tidak tahu namanya. Saudara boleh meyakini ya, nanti di buku sejarah 50, 100, 150 tahun lagi kalau Yesus belum datang ya, nama kita tidak ada lah. Betul ya? Sama seperti nama orang Antioquia itu juga tidak ada. Saudara juga tidak tahu itu. Siapa itu orang-orang yang ke Antioquia. Tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Dan faktanya adalah melalui orang-orang seperti ini, Tuhan mengerjakan misinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bolehkah saya memberikan kepada kita kesempatan ya, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kali ini secara khusus bersyukur karena Yesus tidak langsung kemudian itu membereskan segala sesuatu. Bersyukur Yesus naik ke surga dulu. Ya, bersyukur bagaimana Injil boleh diberitakan. Tahun rahmat boleh diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara mungkin sering bersyukur untuk Natal, sering bersyukur untuk Jumat Agung, Paskah. Saudara sering bersyukur, bolehkah kali ini sungguh-sungguh ya untuk meresponi firman Tuhan, kita bersyukur untuk hari kenaikan. Silakan saudara berdoa pribadi lepas pribadi, bersyukur kepada Tuhan yang mendengarkan doa kita.